Wacana hak angket DPR untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kencang bergulir. Pada rapat paripurna perdana DPR usai masa reses pemilu berakhir, 3 anggota DPR dari 3 fraksi lantang menyuarakan hak konstitusi tersebut. Hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan undang-undang bisa digunakan untuk menjawab kecurigaan dan praduga itu secara terbuka dan transparan. Jika memang kecurigaan atau praduga masyarakat itu terbukti, bisa ditindaklanjuti sesuai undang-undang, dan jika tidak terbukti, ini bisa mengklarifikasi dan menjaga integritas pemilu. Anggota fraksi PKS Aus Hidayat Nur menjadi wakil rakyat pertama yang menyuarakan usulan hak angket lewat interupsi dalam rapat paripurna perdana pasca pemilu 2024 Selasa siang. Dugaan kecurangan pemilu jadi pemicunya. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun, supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan koreksi. Interupsi Aus Hidayat soal usulan hak angket bersambut interupsi serupa dari anggota fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota fraksi PDI Perjuangan Arya Bima. Hanya dalam hitungan menit, usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Demokrat dan Gerindra. Namun apa sesungguhnya yang akan kita angketkan? Apa yang akan kita dalami? Apa yang akan kita selidiki? Perjelas dulu. Sehingga kemudian tidak serta-merta bahwa menuduh kecurangan, bahkan mendegradasi terhadap hak konstitusional rakyat, hak suara rakyat yang telah dicurahkan di dalam pemilu. Kalau brutalnya brutal di mana gitu. Jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Meski usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 jadi bahasan hangat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang memegang palu sidang, mewakili Puan Maharani, tidak mengambil kesimpulan atau langkah apapun hingga paripurna berakhir. Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, dengan seizin sidang Dewan, maka perkenanlah kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pasalnya, usulan hak angket dari ketiga anggota DPR fraksi PKS, PDI Perjuangan, dan PKB itu belum resmi mewakili sikap utuh ketiga fraksi. Nah, jadi kalau memang ada kawan-kawan tadi yang menyampaikan aspirasi hak angket, ya kan ada mekanismenya di DPR. Hingga sidang paripurna berakhir Selasa siang, belum ada kesimpulan apakah hak angket akan resmi bergulir atau tidak. Sesuai aturan, hak angket harus diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan itu juga harus disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.